Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-Maidah ayat 112, di mana di dalam Al-Maidah ayat 112 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala al-hawariyuna, dan ingatlah ketika al-hawariyuna berkata, Ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Hai Isa putra Maryam, mampukah Tuhanmu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Dia menjawab, maksudnya Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 112. Jadi surat ini dinamakan Al-Maidah karena ada peristiwa permohonan daripada murid-murid Isa alaihissalam, yaitu Al-Hawariyun, meminta kepada Isa agar memohonkan kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit. Al-Maidah itu artinya adalah hidangan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufasir berbeda pendapat dalam rangka mengemukakan, mengapresiasikan Al-Maidah ayat 112 ini. Banyak mufasir yang mencoba mengapresiasikan, oleh karena itu banyak pula penafsiran-penafsiran yang berbeda dari para mufasir. Di antaranya adalah bahwa dikemukakan ayat ini boleh jadi merupakan lanjutan dari nikmat yang diinginkan, dari nikmat yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam ketika Yang Maha Kuasa itu menghimpun para rasul. Tetapi ia lebih baik dipahami bukan dalam kaitan itu. Jadi ayat 109 dikemukakan, yauma yajma'ullahu rusula, yauma yajma'ullahu rusula, pada hari Allah mengumpulkan para rasul, yaitu Al-Maidah ayat 109. Jadi ada ulama ahli tafsir mencoba menghubungkan ayat 112 ini dengan ayat 109. Tapi ada juga yang mengemukakan ia lebih baik dipahami bukan dalam kaitan itu. Ayat ini merupakan uraian yang baru. Kendati demikian, ia masih memiliki hubungan yang erat dengan ayat-ayat yang lalu. Karena
ayat ini dan ayat yang lalu masih membicarakan tentang keberadaan Isa alaihissalam. Jadi meskipun ada ulama yang mengemukakan bahwa 112 tidak ada kaitannya dengan 109, akan tetapi bahwa ayat-ayat sebelumnya, ayat 109 dan berikutnya masih berkaitan erat dengan ayat 112 karena masih membicarakan tentang Isa alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufasir terkemuka, mufasir terkenal yakni Al-Biqai menulis bahwa tujuan disebutkan mukjizat Isa alaihissalam pada ayat-ayat yang lalu itu dianggap cukup sudah untuk menggugah hati orang-orang yang belum beriman agar beriman, dan yang telah beriman agar bertambah imannya. Mukjizat-mukjizat tersebut sudah diuraikan. Bagaimana Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, bagaimana Isa alaihissalam membuat burung dari tanah, bagaimana Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang berpenyakit buta dan sopak. Semua itu disebutkan dalam rangka menggugah orang-orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, dan yang awalnya telah beriman akan menambah keimanannya. Karena itu, uraian menyangkut peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat itu dicukupkan sampai pada ayat yang lalu. Selanjutnya, karena salah satu tujuan utama pemaparan ayat-ayat ini adalah mendidik umat Islam agar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mengajukan pertanyaan dan permintaan yang aneh-aneh atau mengajukan usul-usul yang bukan pada tempatnya. Maka ayat ini menguraikan sikap pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang tidak terpuji setelah sebelumnya mewahyukan mereka seakan-akan mereka benar-benar mendapat wahyu ilahi. Ini dikemukakan di dalam ayat yang sebelumnya, wa is auhaitu ilal hawariyina, dan ingatlah ketika aku mewahyukan kepada al-hawariyun. Jadi ayat ini mengingatkan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW agar tidak meminta yang bukan-bukan, sebagaimana permintaan al-hawariyun itu kepada Isa alaihi salam, dan tidak mengajukan usulan yang bukan pada tempatnya. Jadi sekali lagi ayat ini memperingatkan agar pengikut-pengikut Nabi Muhammad tidak berkelakuan seperti pengikut Nabi Isa alaihissalam yang meminta yang bukan-bukan, meminta perkara-perkara yang bukan-bukan. Salah satunya adalah mohon diturunkan hidangan dari langit. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, uzkur, ingatlah olehmu. Ingatlah olehmu ya Muhammad. Izqala al-hawariyuna, ketika al-hawariyuna berkata, ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, wahai Isa putra Maryam,
hal yastati'u ayyaf'alu rabbuka, apakah Tuhan kamu sanggup? Apakah Tuhan kamu sanggup? Apakah Tuhan kamu sanggup ayyaf'alu rabbuka? Wa fi qira'atin bil fauqaniyati, di dalam satu qiraat bacaannya bukan yastati'u tapi tastati'u, bukan ya tapi ta. Di dalam ayat yang kita baca hari ini yastati'u, tapi nanti dalam qiraat yang lain dibunyinya bukan yastati'u tapi tastati'u rabbaka. Wa nasbi ma ba'dahu, dan menasabkan apa-apa setelah yastati'u, yaitu menasabkan rabbuka. Jadi bacanya bukan rabbuka tapi rabbaka. Jadi sekali lagi dalam qiraat yang lain bunyinya adalah hal tastati'u rabbaka, ai takdiru antas alahu, maksudnya mampukah bahwa kamu meminta kepada Tuhanmu. Tastati'u rabbaka, hai Musa, hai Isa, ya Isa ibna Maryam, hal tastati'u rabbaka, wahai Isa, mampukah engkau meminta kepada Tuhanmu ayyunazzila alaina ma'idah minas sama, agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit. Kalau dibaca yastati'u dengan tastati'u, dan dibaca bukan rabbuka tapi rabbaka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita lihat penafsiran daripada ulama yang lain berkenaan dengan ya Isa ibna Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina. Hai Isa putra Maryam, mampukah Tuhanmu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama menilai permintaan pengikut-pengikut Isa alaihissalam ini merupakan permintaan yang tidak wajar, apalagi dengan berkata mampukah Tuhanmu. Bukankah orang yang beriman pasti yakin akan kekuasaan Allah, yaitu Tuhannya? Allah pasti bisa melakukan apa yang diinginkan. Jangankan hanya sekedar hidangan, mendatangkan surga di atas dunia ini saja Allah mampu, apalagi hanya sekedar mendatangkan hidangan. Pertanyaan dan permintaan ini dianggap tidak wajar oleh sebagian mufasir. Kemudian dari celah ucapan mereka terlihat juga kurangnya sopan santun pengucapnya ketika berkata Rabbuka, yang artinya Tuhanmu, bukannya Tuhan kami, mestinya Rabbuna. Ya Isa ibna Maryam, hai Isa ibna Maryam, hal yastati'u Rabbana, gitu. Bukan Rob buka tapi Rabbuna. Hai Isa ibnu Maryam, mampukah Tuhan kita menurunkan hidangan dari langit? Jadi ini juga merupakan ketidaksopanan mereka karena menyebutnya Rabbuka, bukannya Rabbuna yang artinya Tuhan kami.
serta ucapan mereka memanggil Rasul mereka ya Isa dengan hanya namanya tanpa menyebut gelar atau penghormatan untuk beliau. Demikian antara lain pendapat Al-Biqai. Jadi kita dilarang memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Makanya para sahabatnya tidak ada yang memanggil ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu menyangkut masalah etika, sopan santun. Ya. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad manggil Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ya. Ada juga yang memanggil ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, karena Kanjeng Nabi Muhammad pernah mempunyai anak yang namanya Qasim. Jadi tidak langsung disebut namanya, karena langsung disebut namanya itu berarti tidak sopan. Ketika kita memanggil presiden dengan namanya saja itu nggak sopan. Wahai Tuan Presiden, gitu kan? Sebutkan jabatannya. Memanggil gubernur juga begitu, wahai Bapak Gubernur. Manggil RT pun begitu, yang paling rendah untuk menjaga kesopanan dan penghargaan tentang kedudukannya, sebutnya Pak RT. Kan gitu. Nggak ada ruginya kita menghargai dan menghormati orang lain dengan memanggilnya dengan tidak menyebut namanya, tapi dengan menyebut jabatannya atau gelar dan penghormatannya. Kita diajarkan begitu dalam agama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian pendapat Al-Biqai yang tadi kita nyatakan tidak sepenuhnya didukung oleh banyak ulama, ya. Tidak sepenuhnya didukung oleh banyak ulama tafsir. Karena itu seperti terbaca ada yang memahami kata yastati'u rabbuka bukan dalam arti mampukah, tetapi dalam arti berkenankah atau bisakah dia. Sebagaimana ada juga yang memahaminya dalam arti berkenankah engkau hai Isa mohon pada Tuhanmu. Hal ini atas dasar bacaan hal tastati'u dengan menggunakan ta. Ta itu tastati'u artinya engkau, ya. Mampukah engkau? Apakah engkau mampu? Hal tastati'u apakah engkau mampu, dan bacaan Rabbaka dalam kedudukan sebagai objek atau maf'ul. Jadi kalau tastati'u hal tastati'u Rabbaka, Rabbaka itu sebagai maf'ul, bukan sebagai fa'il, sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, ya, atau sebagai pelaku, maka sebutannya Rabbuka, seperti yang kita baca hal yastati'u Rabbuka, apakah Tuhanmu mampu. Tapi kalau dibaca hal tastati'u Rabbaka, maka Rabbaka itu menjadi maf'ul, objek. Hal tastati'u Rabbaka ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mampu memohon kepada Tuhanmu? Kalau Rabbukanya itu menjadi maf'ul. Hal tastati'u Rabbaka ya Isa ibnu Maryam, apakah engkau berkenan? Apakah engkau mau? Apakah engkau bisa memohonkan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Qala, setelah mendengarkan permintaan tersebut agar Tuhannya yaitu Allah menurunkan hidangan dari langit, kemudian Isa menjawab, qala lahum Isa. Isa kemudian menjawab kepada mereka, kepada murid-muridnya tersebut,
Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Gak usah minta macam-macam, gak usah minta yang enggak-enggak. Kalau kalian orang yang beriman, percaya saja sama kemampuan Allah. Oleh karena itu, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Fi ibtirahil ayah, di dalam meminta ayat-ayat, dalam meminta tanda-tanda kekuasaan Allah. Udah takwa saja. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Itulah jawaban dari Isa alaihissalam. Kalau kalian orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, sudah takwa saja kepada Allah. Ya. Pasti kalau orang yang beriman itu yakin bahwasanya Allah mempunyai kemampuan dalam rangka menurunkan hidangan dari langit. Jangankan hanya sekedar hidangan dari langit, jika Allah berkehendak surga pun bisa turun dari langit. Jika Allah berkehendak, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini bisa diperlakukan oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, fattaqullaha, maka takwalah kalian kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah kajian kita Al-Maidah ayat 112. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.